logam alkali tanah. Halo sobat, nah kali ini kita akan membahas tentang unsur logam alkali tanah. Untuk itu yuk kita simak yang berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini yakni 3.7, di mana menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama, terutama pada logam alkali tanah. Nah, indikator pencapaian kompetensi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur logam alkali tanah. Yang ketiga, menganalisis kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur logam alkali tanah. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali tanah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan kimia unsur-unsur logam alkali tanah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah di alam. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur logam alkali tanah. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur logam alkali tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa kembang api yang biasa digunakan pada perayaan tertentu menghasilkan warna nyala api yang berbeda-beda. Mungkin sobat bertanya-tanya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata, umumnya kembang api memiliki daya ledak rendah yang terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah oksidator, yang kedua adalah bahan bakar, dan yang ketiga adalah lapisan terluar atau aerosol shield. Nah, komponen lapisan terluar atau aerosol shield inilah yang mengandung garam logam yang dapat memberikan warna nyala api yang berbeda-beda. Berikut ini adalah senyawa-senyawa yang biasa digunakan dalam pembuatan kembang api. Yang pertama adalah senyawa kalsium klorida yang menghasilkan warna nyala api warna orange. Berikutnya adalah strontium klorida menghasilkan warna nyala api merah, dan barium klorida menghasilkan warna nyala api hijau. Lalu apa ya hubungannya dengan topik bahasan kali ini? Oh iya sobat, ternyata senyawa-senyawa yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan kembang api merupakan senyawa alkali tanah. Lalu apa itu logam alkali tanah? Logam alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A dalam tabel sistem periodik unsur karena memiliki 2 elektron pada kulit terluar dan konfigurasi elektron Ns2. Nah, logam ini disebut alkali karena bersifat alkalis atau basa. Adapun penamaan label tanah ini karena unsur ini dapat ditemukan dalam bentuk senyawa baik fosfat, sulfat, dan silikat. Nah, unsur ini terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Sifat fisika dan sifat kimia unsur logam alkali tanah. Sifat yang pertama adalah kereaktifan, di mana logam alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, sehingga cenderung melepaskan sepasang elektron membentuk ion +2. Adapun kereaktifan logam alkali tanah meningkat dengan bertambahnya jari-jari atom. Masih dengan bahasan yang sama, yaitu mengenai kereaktifan, di mana logam alkali tanah kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode dengannya. Hal ini dikarenakan jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil dibandingkan logam alkali.
Adapun logam alkali tanah dapat bereaksi dengan hampir semua unsur non-logam membentuk ikatan ion, kecuali berilium yang membentuk ikatan kovalen. Sifat yang berikutnya adalah wujud. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur ini mempunyai wujud padat dalam bentuk logam. Nah, logam alkali tanah lebih keras dibandingkan logam alkali. Hal ini terlihat dari kekerasannya berdasarkan skala Mohs. Sifat yang ketiga adalah daya hantar panas dan listrik, di mana logam alkali tanah bersifat penghantar panas dan listrik yang baik. Sifat yang keempat adalah daya reduksi, di mana logam alkali tanah merupakan reduktor. Jika dilihat dari potensial elektrodenya, daya reduksi logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Oh iya sobat, jika dibandingkan dengan logam alkali, daya reduksi alkali tanah lebih lemah dibandingkan logam alkali. Sifat yang kelima adalah kelarutan, di mana kelarutan alkali tanah hidroksida semakin bertambah dari magnesium ke barium. Selanjutnya, kelarutan garam sulfat alkali tanah semakin berkurang dari magnesium ke barium. Jika kation logam alkali tanah berikatan dengan anion klorida atau nitrat, maka garam yang terbentuk merupakan garam yang larut dalam air. Sedangkan apabila kation logam alkali tanah berikatan dengan anion karbonat atau fosfat, maka garam yang terbentuk merupakan garam yang sukar larut dalam air. Selanjutnya adalah kelimpahan, di mana unsur ini tidak pernah ditemukan di alam dalam keadaan bebas, melainkan bentuk senyawa. Dilihat dari tabel, kita bisa simpulkan bahwa magnesium dan kalsium punya kelimpahan yang paling banyak di antara unsur logam alkali tanah. Dan radium bersifat radioaktif yang diperoleh dari sintesis biji uranium, di mana 1 ton biji uranium sama dengan 1 gram radium. Lalu apa saja ya warna nyala api unsur logam alkali tanah? Seperti halnya logam alkali, unsur logam alkali tanah juga memberikan warna khas jika garam dan unsur logam-logam tersebut dibakar. Adapun kekhasan warna dari kation logam tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis kualitatif suatu senyawa, di mana berilium hasil tes uji nyala menghasilkan warna putih, magnesium hasil tes uji nyala menghasilkan warna putih, kalsium hasil tes uji nyala menghasilkan warna jingga, strontium hasil tes uji nyala menghasilkan warna merah, barium hasil tes uji nyala menghasilkan warna hijau, dan radium tidak teridentifikasi. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya. Ngomong-ngomong sob, bagaimana proses pembuatan, manfaat, serta dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali tanah? Mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah unsur berilium, di mana unsur ini berupa logam keperakan dengan kerapatan 1,85 gram per cm kubik. Senyawa berilium ini bersifat beracun dan karsinogen. Adapun proses pembuatan berilium ini dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis berilium klorida cair yang ditambahkan natrium klorida. Produk yang dihasilkan berupa cairan berilium dan gas klor. Lanjut kita bahas mengenai manfaat unsur berilium. Yang pertama adalah berilium oksida digunakan untuk microwave. Yang kedua adalah berilium klorida digunakan untuk katalis produksi sintesis senyawa organik. Yang ketiga adalah berilium hidrida digunakan sebagai sumber gas hidrogen.
Nah, dampak penggunaan unsur berilium. Apabila menghirup asap atau debu berilium dapat meningkatkan risiko penyakit beriliosis. Lanjut kita ke unsur yang kedua, yaitu magnesium, di mana unsur ini berupa logam keperakan bertekstur keras, berkilau, dan kerapatannya 1,74 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur magnesium ini dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis magnesium klorida menggunakan elektrode karbon. Produk yang dihasilkan berupa cairan magnesium dan gas klor. Lanjut, mari kita bahas manfaat unsur magnesium. Yang pertama adalah magnesium asetat digunakan desinfektan dan antiseptik. Yang kedua, alkil magnesium digunakan untuk produksi plastik. Dan yang terakhir adalah magnesium hidroksida digunakan untuk obat pencahar. Dampak penggunaan unsur magnesium, di mana ion kalsium dan magnesium dalam air merupakan penyebab kesadahan air yang berbahaya. Yang ketiga adalah unsur kalsium, di mana unsur ini berupa logam keperakan dengan kerapatan 1,55 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur kalsium ini dapat diperoleh melalui kalsium oksida yang direduksi dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana kalsium yang dihasilkan akan menguap. Produk yang dihasilkan berupa gas kalsium dan padatan aluminium oksida. Lanjut kita ke manfaat unsur kalsium. Yang pertama adalah gipsum, digunakan untuk konstruksi bangunan. Yang kedua adalah campuran kalsium silikat, digunakan untuk semen Portland. Yang ketiga adalah kalsium karbonat, digunakan untuk pembuatan kertas. Dampak penggunaan unsur kalsium, di mana kalsium fosfat sangat beracun untuk organisme air. Unsur yang keempat adalah unsur strontium, di mana unsur ini berupa logam keperakan yang memiliki kerapatan 2,63 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur strontium ini dapat dibuat melalui reduksi oksidanya dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana strontium yang dihasilkan akan menguap. Produk yang dihasilkan berupa gas strontium dan padatan aluminium oksida. Lanjut kita ke manfaat unsur strontium. Yang pertama adalah strontium klorida digunakan untuk pembuatan kembang api, menghasilkan warna merah. Yang kedua, strontium karbonat digunakan untuk memberikan warna merah pada warna yang ditampilkan oleh TV. Yang ketiga, strontium titanat digunakan untuk memberikan indeks bias tinggi yang berkilau dalam perhiasan. Dampak penggunaan unsur strontium, di mana apabila strontium larut dalam air dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, khususnya untuk kebutuhan air minum. Unsur yang kelima adalah unsur barium, di mana unsur ini berupa logam yang memiliki kerapatan 3,51 gram per cm kubik, di mana proses pembuatan barium ini dapat diperoleh melalui reduksi oksidanya dengan aluminium dalam keadaan vakum, di mana barium yang dihasilkan akan menguap. Produk yang dihasilkan berupa barium dalam keadaan gas dan padatan aluminium oksida. Kita bahas mengenai manfaat unsur barium. Yang pertama adalah barium klorida digunakan untuk kembang api, menghasilkan warna hijau. Yang kedua, barium sulfat digunakan untuk keperluan medis seperti X-ray. Dan yang ketiga, barium karbonat digunakan untuk sebagai racun tikus. Dampak penggunaan unsur barium, di mana apabila barium larut dalam air dapat menyebabkan seorang kesulitan bernafas, tekanan darah meningkat, dan gangguan jantung.
Unsur yang terakhir adalah unsur radium, di mana unsur ini bersifat radioaktif yang diperoleh dari sintesis biji uranium, di mana 1 ton biji uranium sama dengan 1 gram radium. Mari kita bahas manfaat unsur radium. Yang pertama adalah radium klorida 223 digunakan untuk pengobatan kanker tulang. Yang kedua adalah radium klorida 226 dan 228 digunakan untuk studi respon laut terhadap perubahan iklim. Dampak penggunaan unsur radium, di mana paparan langsung dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker bahkan kematian. Jadi gimana sob, sudah tahu kan manfaat dan dampak penggunaan pada unsur-unsur logam alkali tanah? Oh iya sob, untuk lebih tahu tentang reaksi-reaksi kimia apa saja yang terjadi pada unsur-unsur logam alkali tanah, yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama adalah reaksi logam alkali tanah dengan air, di mana semua unsur logam alkali tanah dapat bereaksi dengan air kecuali berilium, di mana teorinya logam alkali tanah bereaksi dengan air menghasilkan senyawa hidroksida dan gas hidrogen. Contohnya magnesium bereaksi dengan air menghasilkan magnesium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksi yang kedua yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan hidrogen, di mana logam alkali tanah bereaksi dengan hidrogen maka akan menghasilkan senyawa hidrida. Contohnya yaitu magnesium bereaksi dengan hidrogen maka akan menghasilkan senyawa magnesium hidrida. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan oksigen kecuali barium menghasilkan senyawa peroksida, di mana dalam teorinya logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen dalam jumlah terbatas maka akan menghasilkan senyawa oksida. Contohnya berilium reaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa berilium oksida. Masih dengan bahasan yang sama yaitu mengenai reaksi logam alkali tanah dengan oksigen, di mana unsur logam alkali tanah khususnya unsur barium dapat bereaksi dengan oksigen dalam jumlah yang berlebih maka akan menghasilkan senyawa peroksida. Contohnya yaitu barium bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa barium peroksida. Reaksi yang keempat yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan halogen, di mana logam alkali tanah bereaksi dengan halogen maka akan menghasilkan senyawa halida. Contohnya kalsium bereaksi dengan klor maka akan menghasilkan senyawa kalsium klorida. Reaksi yang terakhir yaitu reaksi antara logam alkali tanah dengan nitrogen, di mana apabila logam alkali tanah direaksikan dengan nitrogen maka akan menghasilkan senyawa nitrida. Contohnya magnesium bereaksi dengan nitrogen maka akan menghasilkan senyawa magnesium nitrida. Cukup sekian materi mengenai unsur logam alkali tanah, semoga bermanfaat dan jangan lupa simak terus di video selanjutnya yang akan membahas mengenai unsur periode ketiga. Sampai jumpa sob.